Video tersebut merupakan gambaran dampak dari penggunaan masker yang terus melonjak setiap harinya, sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran dan kerusakan bagi ekosistem darat maupun laut. Sudah lebih dari 1 tahun terakhir, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pandemi virus COVID-19 atau disebut juga dengan novel coronavirus. Virus ini merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dengan gejala yang sama seperti flu. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Di Indonesia sendiri, tepat pada 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien COVID yang positif. Penyebaran virus ini dapat dicegah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan desinfektan, hand sanitizer, dan penggunaan masker. Salah satu masker yang sering digunakan adalah masker medis. Masker ini terbuat dari bahan polipropilen yang merupakan bahan termoplastik, tidak menyerap air, tidak berkarat, dan terurai dalam waktu yang lama, sekitar 450 tahun di alam. Pada bulan April tahun 2020, LIPI menemukan sampah medis di muara Sungai Teluk Jakarta yang meningkat selama pandemi. Di muara Sungai Marunda dan Cilincing, didapati sekitar 0,13 ton sampah per harinya yang merupakan sampah APBD, dan sekitar 46-57% dari sampah yang terbawa menuju Teluk Jakarta adalah sampah plastik. Baru-baru ini, menurut Kompas, setidaknya ada sekitar 2,8 juta sampah per harinya. Limbah masker sekali pakai atau limbah masker medis merupakan jenis limbah B3 atau infeksius yang harus dimusnahkan dengan benar. Peraturan pemerintah terkait pengolahan limbah B3 mengacu kepada 3 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Kedua, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah B3. Dan ketiga adalah Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah B3 dari Fasiankes. Adapun bahaya dari masker sekali pakai yaitu pertama, munculnya kontaminasi penyakit baru bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan karena virus COVID-19 dapat bertahan di permukaan masker lebih dari 7 hari. Yang kedua, masker sekali pakai yang dibuang tanpa menggunting tali karetnya dapat menjadi bencana bagi berbagai jenis fauna. Dan yang ketiga, material dasar masker sekali pakai atau medis yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan apabila tidak diolah dengan benar. Lantas, bagaimana limbah masker diolah? Limbah masker sekali pakai dapat diolah dan juga dibuang dengan benar dengan cara: yang pertama, mengumpulkan masker bekas yang sudah tidak digunakan. Kedua, melakukan desinfeksi pada masker bekas untuk membunuh bakteri yang masih menempel. Ketiga, menggunting tali dan mengubah bentuk masker untuk menghindari digunakan kembali. Keempat, memasukkan masker bekas dalam kantong dan membungkus rapat. Kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu, apa saja permasalahan pengolahan limbah medis di rumah tangga? Adapun permasalahan pengolahan limbah medis di rumah tangga, yang pertama yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat. Kedua, sulitnya dilakukan pemilahan limbah medis seperti masker dan juga sarung tangan dengan sampah rumah tangga. Ketiga, belum adanya tata kelola penanganan limbah medis COVID-19 di rumah tangga. Keempat, sudah banyaknya limbah medis yang terlanjur terlepas ke lingkungan. Dan yang kelima, kurangnya koordinasi antar instansi untuk penanganan pengolahan limbah medis di rumah tangga, maka diperlukannya peran instansi dalam penanggulangan limbah tersebut. Yang pertama yaitu peranan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berperan dalam memilah sampah, pengemasan sampah, dan pengawasan penanganan limbah. Kedua, peranan pemerintah kabupaten atau kota dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, pengumpulan sampah medis, dan menyusun MOU dengan pihak pengolahan limbah B3. Ketiga yaitu peranan pemerintah provinsi dengan cara koordinasi dan kolaborasi, pendampingan pengolahan limbah medis, sosialisasi dan edukasi. 4. Peranan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pendataan terhadap pasien dan membantu dalam penyediaan transfer depo. 5. Yaitu peranan pengolahan limbah B3 dalam hal pengangkutan dan pengolahan limbah B3 sesuai dengan MOU.
Dengan adanya langkah-langkah pengolahan dan pembuangan limbah masker yang benar, diharapkan kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sekian dan terima kasih.